Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendengarkan cerita-cerita yang menginspirasi dari Bapak Haji Helmi Hasan SE. Beliau adalah wali kota Bengkulu. Jadi sampai 2018 ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ini kalau saya lihat dari namanya kayaknya apakah ada hubungan dengan Pak Zulkifli Hasan? Iya, iya. Adanya ya Pak ya? Iya, iya. Oh gitu. Baik Pak, mengenai amanah yang sekarang Bapak emban gitu ya. Tadi kalau dari semangat dakwahnya kayaknya begitu tinggi. Kita lihat Rasulullah SAW sebagai teladan umat Islam. Bagaimana Bapak melihat sosok beliau ketika menjalankan amanah ini? Ya, saya lihat kesuksesan itu ada pada diri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala letakkan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia sementara akhirat selama-lamanya hanya pada amal agama. Dan amal agama caranya cara Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan, keselamatan yang dijanjikan Allah itu. Karena semua hal sudah Rasulullah contohkan. Sudah ditaladani oleh Rasulullah. Apapun persoalannya, apakah soal cara memimpin, apakah cara soal bagaimana berhadapan dengan masyarakatnya, apakah cara bagaimana membina rumah tangga, dan semuanya sudah ada contohnya. Tinggal persoalannya adalah kita mau apa tidak, dan Rasulullah juga sampaikan. Sesungguhnya seluruh umat akhir zaman ini masuk surga semua, kecuali yang enggan. Enggan ini bagaimana? Enggan itu yang tidak mau mencontoh Rasulullah. Yeah. Begitu. Dan saya memahami bagaimana kemudian para sahabat radhiyallahu anhum juga ketika itu mereka juga bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang terdidik, tapi orang-orang yang ingin menyempurnakan apapun yang dilakukan Rasulullah. Maka Allah berikan tuh keselamatan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia sementara akhirat selama-lamanya. Bagaimana seorang Bilal, seorang budak. Coba bayangin, seorang budak yang nggak pernah PAUD, yang nggak pernah S1, yang nggak pernah S2, nggak pernah kursus-kursus apa-apa. Tapi kemudian ketika dia dipilih Allah, diangkat menjadi gubernur, dia menjadi gubernur yang sukses. Kenapa? Karena memang yang di dalam benak Bilal, bagaimana kemudian menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah. Baik. Ikhwan Akhwat, Pak Helmi lahir di Lampung 29 November 1979. Berarti sekarang usianya masih 30-an nih Pak? Iya. 37 gitu ya? Berarti waktu itu ketika tahun 2013 kayaknya menjadi salah satu wali kota termuda ya sebenarnya? Iya, seperti itulah. Masih muda berarti waktu itu Pak? Iya. Sekarang juga masih muda. Sekarang juga masih muda. Ya, semangatnya semangat muda. Harus semangat muda terus. Semangat muda terus, insya Allah gitu ya. Nah Pak, tadi bagaimana istilahnya apa ya? Apakah bisa saya katakan sebagai memanfaatkan jabatan, amanah, tapi untuk kepentingan Islam. Betul. Nah, itu boleh atau misalkan bisa maksimal atau tidak gitu? Ya, sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan yang digunakan untuk agama. Sebaik-baik keluarga adalah keluarga digunakan untuk agama. Sebaik-baik harta adalah harta yang digunakan untuk agama. Dan sebaik-baik pangkat jabatan adalah pangkat jabatan untuk agama. Apapun yang diberikan Allah ini sesungguhnya alat ukur kita sukses atau tidak itu adalah bagaimana kemudian posisi itu hubungannya dengan agama atau tidak. Misalnya kita punya jabatan. Kalau jabatan tadi tidak ada sama sekali dihubungkan dengan agama, maka jabatan itu bisa jadi menjadi mudarat kita, kehancuran kita di dunia sementara akhirat selama-lama seperti Firaun misalnya. Dia diberikan kerajaan oleh Allah, diberikan bala tentara yang kuat, dan dia diberikan kesehatan yang tidak pernah sakit. Tapi ketika agama datang, dia tidak mau terima agama dan tidak mau hubungkan ini kerajaannya dengan agama. Maka kemudian Allah hinakan tuh di dunia sementara akhirat selama-lamanya. Begitupun Korun diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi kemudian kekayaan ini tidak digunakan untuk agama, bahkan tidak dikaitkan sama sekali untuk agama, bahkan dia menolak agama. Maka dengan kekayaan inilah kemudian Korun ditenggelamkan.
Maka begitu juga kepahaman saya, bagaimana kemudian apapun yang diberikan Allah ini, amanah ini, gunakan untuk agama. Kalau itu kita lakukan, maka kemudian di sana ada kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan. Kenapa misalkan kita bangun rumah sakit, ya kan? Ya. Karena untuk melayani umat dan itu kaitannya dengan agama. Kenapa jalan hancur kemudian kita muluskan? Karena itu untuk agama. Bahkan kita tidur pun kalau tidurnya niatnya karena ingin menghilangkan kantuk, niatnya ingin menghilangkan lelah, maka tidak ada agama di sana. Tapi ketika kita tidur karena perintah Allah, caranya cara Rasulullah, maka disitulah agama. Bahkan kita ke toilet, ya ingin 1-2, niatnya apa itu karena menjalankan perintah Allah, caranya cara Rasulullah, maka itu agama. Begitu. Agama itu bukan hanya sholat, agama itu bukan hanya baca Quran, agama itu bukan hanya haji dan umroh, tetapi agama itu adalah setiap tarikan napas kita, setiap kedipan mata kita itu dikaitkan kepada Allah dan Rasulnya, itulah agama. Bahkan ketika kita tidur kita pun karena perintah Allah, caranya Rasulullah, maka tidur kita pun adalah agama. Kalau nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlak Rasulullah ketika Bapak ingin terapkan di kantor itu bagaimana Pak? Ya. Sebelum ke masyarakat gitu ya. Mungkin di lingkungan kantor dulu, lingkungan kerja Bapak dulu itu gimana? Misalnya saya pertama kali dilantik karena bingung kita bukan PNS, kita bukan birokrat, dan punya pengalaman, makanya saya lakukan adalah bermusyawarah. Pertama kali, dan itulah amalan Rasulullah, bermusyawarah. Musyawarah itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Maka pertama kali yang saya lakukan adalah bermusyawarah. Saya kumpulkan semua pejabat-pejabat kita, saya bermusyawarah. Saya katakan saya tidak ada pengalaman sebagai birokrat, Bapak hadirin lebih berpengalaman. Tolong bantu saya pikir. Pertama adalah bagaimana usulnya agar kita ini satu pikir, agar kita ini kompak. Ketika kita bekerja dan kita kompak, mudah. Beban yang berat pun terasa ringan. Tapi kalau kita tidak kompak, yang ini begini, yang ini begitu, yang ini kepengen sikut ini, yang kepengen ini jatuhkan itu, pekerjaan yang ringan pun terasa berat. Itu pondasi pertama adalah musyawarah. Dan ini pun bisa diterapkan di keluarga, di lingkungan kita. Jangan kemudian kita merasa orang hebat, jangan kita merasa paling pintar, jangan kita merasa paling berkuasa, jangan. Belum tentu apa yang kita pikirkan ini ternyata tepat untuk diamalkan, belum tentu. Tapi kalau kita musyawarah, keputusan musyawarah itu ada Allah di sana. Begitu, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita hanya sendirian merasa paling hebat, merasa paling kuat, euforia terjadi, dan kemudian kita bisa jadi merasa kalau nggak saya nggak akan bisa ini. Keliru, karena kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Allah. Jadi langkah pertama saya adalah bagaimana membiasakan diri untuk bermusyawarah. Yang kedua, kita mengajak juga agar kemudian seluruh infrastruktur pemerintah ini, ya, tidak boleh ada keyakinan pekerjaan ini selesai kalau kita kerja keras. Pekerjaan selesai kalau kita pintar, kita hebat. Tidak. Pekerjaan selesai kalau Allah selesai. Maka kemudian meluruskan yakinnya sebagaimana cerita Umar ketika Khalid bin Walid memimpin perang. Ketika dia memimpin perang, maka ada perintah Umar untuk mengganti Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang diganti dengan seorang sahabat yang belum pernah memimpin perang. Para sahabat ketika itu banyak yang protes. Kenapa khalifah mengganti panglima perang yang mulai dari Rasulullah sampai Abu Bakar enggak pernah diganti-ganti ini Khalid bin Walid? Tapi kenapa kok giliran Umar mengganti Khalid bin Walid? Sedangkan kalau Khalid memimpin perang, tidak ada ketakutan, kekhawatiran di diri pasukan dan masyarakat muslim ketika itu. Kalau ditanya siapa yang memimpin perang, Khalid, udah pasti tenang, udah tidur nyenyak aja. Walaupun nggak ditanya lagi pedangnya tajam apa enggak, pasukan nggak ditanya lagi. Pokoknya kalau sudah Khalid memimpin perang, udah menang tuh. Gila, kira-kira begitu. Nah, Umar ketika itu melihat ini bahaya. Bukan soal kita nggak akan atau kalah perang, bukan. Ini kondisi imannya berbahaya. Maka ketika itu Umar perintahkan untuk mengganti Khalid. Lalu ketika satu pertemuan, maka orang tanya, wahai Khalifah, kenapa anda ganti Khalid ketika kami sedang perang? Bukankah Rasulullah pakai Khalid? Bukankah Umar pakai Khalid? Kenapa anda ganti Khalid? Bukankah Khalid tidak pernah kalah dalam perang? Kenapa anda ganti dengan orang yang belum pernah berpengalaman dengan memenangkan peperangan? Ini membahayakan umat Islam. Umar katakan apa? Saya pun yakinnya begitu. Dan orang-orang saya tanya pun kalau sudah ditanya Khalid menang, udah tidur semua. Orang udah yakin kalau Khalid mimpin pasti menang. Kalau Khalid nggak mimpin, bisa jadi tidak menang. Nah ini bahaya. Karena kita berperang bukan untuk menang dan kalah. Kita berperang untuk iman. Kita berperang untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita menang perang terus, tapi iman kita hilang, untuk apa kita menang perang? Karena sesungguhnya bukan menang dan kalah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana posisi iman kita. Untuk apa kita menang tapi iman hilang? Walaupun kita kalah tapi iman kita jadi mantap, iman kita sempurna, tidak jadi masalah. Karena dia katakan hidup di dunia ini tidak lama, sebentar saja.
Bukan soal kaya dan miskinnya, bukan soal kita jabatan atau tidak jabatan, bukan. Yang penting adalah bagaimana posisi iman kita ketika itu. Berarti nilai-nilai akidah dan nilai tauhid ini juga berusaha diterapkan di lingkungan kerja, sehingga tidak ada kesombongan di diri pejabat kita. Jangan kemudian mereka merasa sombong. Betul. Kalau nggak saya, kamu kan nggak begini. Oh jangan. Kalau nggak saya, jalan kamu nggak akan mulus. Jangan itu mengambil alih peranan Allah. Itu Allah bisa murka. Berapa banyak orang-orang yang sukses dunia tapi Allah hancurkan. Begitu. Sejarahnya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu sudah terlalu banyak orang-orang yang merasa jago di pertaniannya, orang yang merasa jago di pembangunan, orang yang merasa pintar ilmu pengetahuannya. Tapi Allah campakkan mereka. Begitu. Kenapa? Karena kesombongan itu. Pernah nggak sih Pak ada terbersit di hati gitu ya, perasaan ujub gitu? Iya. Pernah nggak gitu terbersit gitu? Karena kan godaannya pasti kuat nih. Iya, perasaan-perasaan seperti itu karena kita adalah doib, kita lemah, kita bodoh segala itu pasti ada. Tapi melawannya gimana Pak? Tapi kan ada resepnya. Istighfar sebelum beramal, istighfar setelah beramal. Ya kan? Seperti pembicaraan kita begini, setiap pidato tutup dengan doa kafaratul majlis. Karena kita lidahnya kan tidak bertulang. Kita nggak tahu ada kata-kata kita yang tidak niat menyinggung orang tersinggung. Ada kata-kata kita yang mungkin tidak niat untuk kemudian menyakiti orang, kemudian ada orang tersakiti. Maka kemudian Rasulullah SAW sudah memberikan. Dan paham betul, Allah ini paham betul bagaimana kita manusia yang sangat lemah, alfa, begitu. Ini ketika sedang galau-galaunya Bapak gitu ya, mikirin kemaslahatan orang banyak gitu ya, sebagaimana amanah yang Bapak emban, itu mendekatkan dirinya kepada Allah itu bagaimana Pak? Saya sesegera meluangkan waktu, diri, harta saya datang ke masjid. Begitu. Saya datang ke masjid, dan ketika saya datang ke masjid semua masalah selesai. Berarti masjid betul-betul dijadikan tempat tempat untuk problem solving, untuk ngecas semangat, curhatlah sama Allah. Curhat, pokoknya di situlah selesai. Jadi kita datang ke rumah Allah. Siapa yang memberikan masalah? Allah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Siapa yang memberikan penyakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Lalu kalau kita mau menyelesaikan semua masalah, datangnya ke mana? Ya datang ke rumah Allah. Kalau kita datang ke rumah Allah, semua masalah selesai. Dan saya yakin itu. Begitu. Karena memang setiap masalah-masalah yang muncul itu, saya yakin ini masalahnya dari Allah. Kenapa Allah berikan masalah ini? Karena masalah saya. Begitu. Karena memang kenapa susah kita membangun ini? Kenapa kita susah memerangi kemiskinan? Kenapa kita susah begini, begitu? Sesungguhnya persoalannya bukan itu. Persoalannya antara kita dan Allah. Begitu. Dan kita ajak masyarakat kita juga bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka seluruh masalah akan Allah perbaiki. Baik. Pak Helmi, pendengar dan pemirsa kita memang didominasi oleh para keluarga. Bapak, ibu yang mereka membimbing anak-anaknya. Untuk khusus Kota Bengkulu, bagaimana program pembinaan keluarga secara umum? Karena kan kalau keluarganya baik, keluarganya bagus, pasti masyarakat juga akan tercipta menjadi baik. Begitu nggak Pak? Betul. Dan ini juga yang memang kalau pengalaman saya ya, saya punya anak 3 orang. Ketika itu dulu ada cerita menarik perlu saya ceritakan ke pemirsa juga, ini bagus untuk keluarga. Saya punya anak ketika itu Hazel namanya, kelas 1 SD. Saya carikan dia sekolah terbaik, SDIT terbaik. Hazelnya laki-laki? Hazel laki-laki. Hazel Agna Sulaiman. Yang kedua tuh Hanif Agna Ibrahim. Ini TK. Saya carikan pun TK terbaik, TKIT. Dan saya didik anak-anak saya itu dengan agama. Karena saya nggak pernah belajar agama, mau SD maupun pesantren nggak pernah. Saya undang ada seorang hafiz Quran untuk membuat suasana agama di rumah. Anak-anak saya sudah tahu kalau waktu sholat dia langsung pakai gamis, dia pakai topi, dia selalu berjamaah. Dia tahu setiap waktu asar dia datang ke masjid, dia mengaji. Saya pikir masalah agama sudah selesai. Tapi Allah buka mata saya ketika sholat maghrib berjamaah. Ketika saya sholat maghrib berjamaah, terjadi dialog tuh anak saya yang TK tadi nanya sama abangnya kelas 1 SD. Apa katanya? Bang, kalau Spiderman belago dengan Allah menangan mana ya Bang? Jawab. Ini pertanyaan iman seorang anak kecil, anak TK. Tauhid, yang menurut saya agamanya sudah selesai. Tapi pertanyaannya ketika sholat maghrib, Bang, kalau Spiderman belago dengan Allah, belago tuh berantem. Kalau Spiderman berantem sama Allah, menangan mana Bang? Saya dengar, saya bilang apa yang mau dijawab anak saya ini? Dan kemudian dengan santai tanpa ragu, Hazel kelas 1 SD tadi, IT tadi, itu menjawab, ya menangan Spiderman ini.
tanpa ragu. Coba bayangin. Dan ini berbahaya. Ini yang sering kali kita alfa. Kita anggap kan sudah pesantren, selesai dong anak saya. Kan sudah madrasah, selesai dong anak saya. Kan sudah SD, TK, IT, SMP, IT kan sudah selesai. Kan sudah rajin sholat, kan sudah udah. Ketika imannya salah, maka semuanya jadi salah. Maka kemudian setelah itu apa yang saya buat? Saya sampaikan dengan istri, Dek, ini kejadiannya kaget. Lalu apa ya? Kita harus ada usaha atas agama di rumah kita. Kalau kita ada usaha atas dunia kita, kenapa kita tidak usaha atas agama? Karena agama ini perlu diusahakan. Nggak bisa dia datang tiba-tiba. Maka kemudian kita hidupkan taklim di rumah. Karena saya bukan ustadz, saya tidak belajar agama, saya beli kitab. Saya baca saja fadilah-fadilah manfaat-manfaat ya. Karena orang kalau sudah ada manfaatnya biasanya semangat. Orang jadi TKW itu siap meninggalkan kampungnya karena ada manfaatnya. Kalau jadi TKW di Arab bajunya besar, semangat orang. Sanggup tinggalkan kebun, sanggup tinggalkan rumah, sanggup tinggalkan suami untuk jadi TKW. Nah, hari ini kenapa kita malas beribadah, cenderung malah berat karena nggak tahu manfaatnya. Orang tahu manfaatnya uang 1 juta. Orang tahu manfaatnya jadi dokter, orang tahu manfaatnya jadi artis. Maka orang bermujahadah, orang sanggup apapun untuk menjadi dokter, untuk menjadi pilot, apapun dikorbankan untuk bekerja, tapi orang tidak tahu nilainya iman. Padahal sebesar biji zarah iman, Allah akan tukar dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Begitu. Maka kemudian saya katakan sama istri, kita harus ada usaha agama. Bagaimana usaha agamanya? Ikut cara Rasulullah. Bagaimana caranya? Hidupkan taklim di rumah. Maka kita hari demi hari kita sudah fadilah taklim. Fadilahnya sholat berjamaah. Bagaimana setelah itu kita muzakarah. Bagaimana muzakarah mengenai iman. Bahwasanya Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Saya katakan sama si Hazil, Bang Hazil coba ambil robot Spiderman-nya nak, sekarang lempar robotnya nak. Hanif sekarang injak robotnya nak, diinjak. Sekarang bisa nggak Spiderman menginjak Bang Hazil atau nonjok Bang Hanif? Nggak bisa. Hebatan mana Bang Hazil sama Hanif? Hebatan Bang Hazil. Nah, kan kalah Spiderman iya. Nah, Bang Hazil ini sebelumnya nggak ada nak. Tapi Allah adakan. Siapa yang mengadakan Bang Hazil dari tiada? Allah nak. Siapa Allah tuh nak? Allah tuh Tuhan kita nak. Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, Tuhan yang menciptakan 7 lapis bumi. Tuhan yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Tuhan yang menciptakan mata Bang Hazil dan Tuhan yang memerintahkan mata Bang Hazil untuk bisa melihat. Tuhan yang menciptakan telinga Bang Hazil dan Tuhan yang memerintahkan telinga Bang Hazil untuk mendengar. Tuhan yang menciptakan kaki Bang Hazil dan Tuhan yang memerintahkan kaki untuk bisa berdiri dan bisa berlari. Ada nggak anak orang punya mata nggak bisa melihat? Ada. Ada nggak orang punya telinga nggak bisa mendengar? Ada. Itulah nak hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Kita bicarakan terus hari sekarang nggak ada lagi. Saya tanya kalau Spiderman bersatu dengan Batman, bersatu dengan Megaloman, semua ini nak berantem sama Allah, menangan Allah dong bi. Tapi namanya anak-anak, ada anak saya kecil, si Hanif tadi yang TK tadi, itu kritis betul memang dia, kritis karena memang pintar anaknya. Pas mau tidur ditanya sama mamanya, Nip, kalau Hanif sudah besar mau jadi apa nak? Apa mau jadi dokter? Apa mau jadi enggak mah? Hanif nggak mau jadi dokter, Hanif nggak mau jadi apa-apa, Hanif mau jadi Allah mah. Nah, kata mamanya kenapa nak? Kata papa mah, Allah ini nggak ada yang ngalahkan. Allah ini hebat mah. Jadi Hanif mau jadi Allah saja. Bayang, ya sama seperti kita nanam bibit. Kan harus disiram, harus dipupuk. Begitulah anak-anak. Dan sekarang kita berhadap anak solehah, nggak pernah kita bicarakan la ilaha illallah dalam anak kita. Kan begitu. Bagaimana kita mengatakan anak kita iman, belum pernah kita bicara mengenai iman. Bagaimana kita menuntut anak kita beriman, istri kita beriman, sedangkan kita tidak pernah bicara mengenai iman kepada istri kita. Bicara saja tidak, bagaimana kemudian dia bisa beriman? Kita bicara saja belum tentu. Orang tanam sawit belum tentu dia berbuah sawit. Bisa jadi babi duluan menyantapnya. Kan begitu. Nah makanya dan alhamdulillah sekarang mereka tidak lagi bahwasanya Spiderman berantem sama Allah kalah Allah, nggak ada lagi. Dan bahkan anak saya perempuan yang lahir Hani Agna Sapira, subhanallah, makanya saya lihat dengan agama ini semua masalah selesai. Subhanallah. Iwan Ahwat, ini kalau dialog sama wali kota plus ustadz tuh begini, banyak ilmunya. Selanjutnya kita masih akan berbincang-bincang Iwan Ahwat. Nanti juga di akhir kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan sedikit tausiah penutup dari Bapak Helmi Hasan. Namun sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik Pak, ke depan Bapak melihat kalau saya sih secara ini ya, secara umum Indonesia, negara ini, potensi untuk majunya, potensi untuk menjadi lebih religiusnya itu ada nggak?
Ada ya? Ada. If there is will, there is way. Yes. Jika ada kemauan, di sana akan jalan. Man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan hasil. Jadi kuncinya hanya satu saja. Kita nih ibarat handphone nih, republik kita nih ya. Pulsanya udah bagus, udah penuh pulsanya. Terlalu banyak kiai, terlalu banyak ustadz, terlalu banyak pesantren, terlalu banyak madrasah, terlalu banyak universitas Islam, terlalu banyak SD, IT, TK, IT, SMP, IT, pokoknya banyak. Pulsanya banyak. Ini pulsa banyak. Nggak kalah kita dengan negara-negara lain. Pulsa kita udah banyak. Atau ilmu ulama, ilmu ustadz, sekolah udah banyak. Ibarat handphone, pulsa udah banyak. Yang kedua, baterainya juga udah full. Jadi kan baterai sudah full. Apa baterainya itu maksud? Orangnya itu sudah ada semangat. Contoh, ketika tabligh akbar di satu tempat, yang datang umat banyak. Jutaan umat datang. Ustadz ini datang, ahli zikir datang, zikir semua. Artinya apa? Ini baterai full. Ya kan tadi pulsa banyak, ini baterai full. Tapi persoalannya nggak ada, sinyalnya nggak ada. Akhirnya telepon sehebat apapun, sepenuh apapun baterainya dan pulsanya nggak bisa untuk telepon dan SMS. Salurannya ya? Iya, sinyalnya. Nah, sinyalnya inilah sunnah menurut saya. Sinyalnya sunnah. Nah, sunnah inilah yang menyatukan semuanya. Kan begitu sunnah ini. Nah, hari ini ada ulama katakan di balik sunnah ada kejayaan, betul. Rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau ada sunnah di sana. Tapi kalau rumah tangganya nggak ada sunnah, hanya ada dunia saja, hanya ada ilmu saja, hanya ada pengetahuan pengalaman saja, sunnah tidak ada jamin keluarga itu akan bahagia. Rasulullah rumahnya hanya untuk 4 jenazah. Dunianya tidak ada TV pelet, nggak ada segala macam. Tapi agamanya penuh, hidup sunnah. Sebelum makan Rasulullah, maka Rasulullah suapi istrinya dulu. Sebelum makan istrinya, maka istrinya menyuapi suaminya dulu. Maka kemudian Rasulullah katakan, baiti jannati. Ketika dia pandang istrinya, ya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah, ini yang tidak ada hari ini, atau ini yang lemah. Maka kemudian kalau kita tingkatkan ini sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita apa yang sudah dijanjikan dulu kepada para sahabat. Dan janji itu tetap berlaku sampai sekarang, karena Tuhannya tetap sama, nabinya tetap sama, bulan dan mataharinya sama, buminya pun sama, langitnya pun sama. Asal kita melakukan amalan-amalan sebagai Rasulullah dan para sahabat, maka saya yakin kemuliaan itu akan kita dapatkan. Ya, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, ternyata Pak Helmi juga ini sering dengerin Radio Rasil ya Pak. Iya. Apalagi kalau ke Jakarta pasti standby nih Radio Rasil. Menurut pendapat Bapak, radio ataupun media-media yang sekarang memiliki format dakwah Islam gitu ya, itu menurut Pak Helmi bagaimana Pak? Ya, sekarang susah carinya. Saya sekarang cenderung tidak mau lihat TV, tidak mau baca koran, tidak mau baca majalah. Karena tiap kita baca selalu kegelapan dan mengotori hati. Itu yang saya rasakan. Saya jadi susah tahajud, pokoknya begitu, ceritanya selalu keburukan. Kalau kita baca keburukan, maka hati kita akan jadi buruk, pikiran kita jadi buruk, langkah kita jadi buruk. Saya nggak mau. Maka kemudian ketika saya dengar Rasil, misalnya di perjalanan ketika saya di Jakarta, ada satu kisah yang menarik yang sampai hari ini pun saya masih ingat ceritanya. Oh gitu ya? Iya, ceritanya mengenai nasuha. Diceritakan, dia bacakan hadis, ya kan? Dikatakan ada satu hadis begini-begini, dia katakan di zaman itu di Mekah di Madinah begitu. Ada seorang yang namanya Nasuha. Nasuha ini punya kebiasaan buruk katanya. Kebiasaan buruk Nasuha itu setiap orang dikubur itu dia selalu mau mengambil kain kafan. Kira-kira begitu. Dia punya kebiasaan buruk. Satu ketika ada seorang gadis yang cantik ya, kembang desa ketika itu dikubur, dia meninggal dan belum punya suami. Maka kemudian ketika dia ingin mengambil kainnya, dia lihat ternyata perempuan ini cantik, kan begitu. Dan kemudian mohon maaf dilakukan kegelapan dan kemudian perempuan itu teriak, katanya dia kaget betul, padahal sudah mayat. Akhirnya setelah itu ketakutan luar biasa. Dan diceritakan kepada sahabat, kepada ulama segala macam, diceritakan tentang dosa dia, semuanya kaget, semuanya tidak mengatakan tidak diampuni. Dan kemudian dia dikatakan akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu mendengar bagaimana dosanya dia. Wah, akhirnya dia marah Rasulullah. Dia sakit takut, dia lari. Kemudian di padang pasir dia berdoa, ya Allah, kalau memanglah doa saya tidak diampuni, ya Allah, maka cabutlah nyawa saya, ya Allah. Bukankah kau janjikan dosa selain syirik kepada engkau ampuni, ya Allah. Saya menyesal telah melakukan dosa itu, ya Allah, dan saya tidak akan mengulanginya lagi, ya Allah. Maka kemudian Allah turunkan Jibril, maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah,
kata yang terjadi di Allah, wahai Rasulullah, siapakah yang menciptakan manusia? Rasulullah katakan, ya Allah. Siapakah yang berhak mengampuni dosa-dosa manusia? Rasulullah katakan, ya Allah. Lalu Jibril kata, kenapa ada hamba Allah datang menceritakan dosanya, mohon ampunan kepada kamu, dan lalu kamu tolak. Maka ketika itu Rasulullah perintahkan sahabat, dan kemudian sahabatnya mencari nasuha ini, dan kemudian dimandikan, sholat maghrib, dan ketika itu dia meninggal dunia. Maka saya katakan, oh begitu cerita taubatan nasuha itu. Makanya taubatan nasuha. Saya dengar di radio itu. Dengar di Rasil ya? Jadi lagi di perjalanan. Iya. Jadi saya sangat senang mendengar radio Rasul, dan alhamdulillah kalau sudah ada TV-nya lebih bagus lagi. Baik. Sehingga mudah-mudahan umat Islam yang walaupun dia tidak jauh di kampung-kampung, di desa yang sedang di perjalanan, kemudian dia bisa dapat ilmu dan langsung diamalkan. Begitu. Baik, sudah hampir 1 jam Ikhwan Akhwat perbincangan saya dengan Pak Helmi Hasan sangat menginspirasi, dan sebagai penutup seperti biasa Pak, kalau sebagai penutup di SBT ini kita suka minta tausiah singkat Ramadan. Ya. Mungkin kameranya yang oke, baik. Ya. Ya, pemirsa radio dan TV Rasil tercinta dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia ini bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk memperbanyak jabatan, mobil dan sebagainya. Tapi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihantarkan di muka bumi ini sesungguhnya untuk satu tujuan mulia. Apa tujuannya? Untuk menyempurnakan iman dan yakin kita. Kalau kita punya iman dan kita bawa kepada Allah, walaupun sebesar biji zarah, tapi iman yang sempurna, maka Allah akan tukar dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Walaupun kita menjadi raja selama-lamanya, semua orang di dunia ini numpang sama kita, tapi kita tidak punya iman, maka kita akan celaka selama-lamanya. Walaupun kita dipuji, dielu-elukan oleh seluruh makhluk di bumi ini, tapi kemudian kita nggak bawa iman, maka kita juga akan celaka selama-lamanya. Maka PR kita terbesar di dunia ini adalah jangan sampai kita nggak punya iman. Yang kedua, karena kita umat akhir zaman, umatnya Rasulullah, ada PR kedua. Apa PR-nya? PR inilah yang membuat mengiri para nabi-nabi terdahulu yang siap tidak menjadi nabi asalkan menjadi umat akhir zaman. Apa itu? Ada perintah untuk kita berdakwah. Siapapun kita punya kewajiban itu ketika kita kuntum khairul ummah. Apa? Petanikah kita? Pejabatkah kita? Orang berpendidikankah kita? Orang tidak berpendidikan kita? Karena dakwah itu bukan mengajar. Mengajar adalah peranan ulama. Dakwah itu mengajak. Seorang anak kecil pun bisa mengajak orang untuk main bola. Seorang anak kecil bisa mengajak orang dewasa untuk makan dan minum. Om, ayo ke rumah kita makan. Bisa diajak. Tapi untuk memasak makanan, tentu dia tidak punya kemampuan. Dia harus serahkan kepada ahlinya, misalnya ibunya. Nah, oleh karena itu, pada waktu yang singkat ini, saya mengajak, apalagi di bulan Ramadan yang suci ini, setiap hari kita niatkan untuk bicara kebesaran Allah setiap waktu 25 kali, 25 majelis. Kita bicarakan kebesaran Allah, agar kemudian kebesaran Allah masuk ke dalam diri kita. Kita bicarakan dengan anak kita bicarakan dengan istri kita bicarakan dengan tetangga kita, dan kita ajak mereka untuk taat kepada Allah dengan caranya Rasulullah. Maka insya Allah dengan cara seperti ini, dengan caranya Rasulullah dan para sahabat, maka kemudian kita bisa bersama-sama Rasulullah dan para sahabat ketika kita sudah tidak di dunia lagi. Hari ini kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Hari ini kita tidak bertemu dengan sahabat. Tapi kalau kita samakan pikiran Rasulullah dengan pikiran kita, sambungkan pikiran sahabat dengan pikiran kita, saya yakin ketika kita nanti tidak di dunia, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabat. Baik, Ikhwan Akhwat, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Haji Helmi Hasan SE, Wali Kota Bengkulu. Semoga dapat menginspirasi Anda. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya dan juga atas waktunya. Demikianlah Ikhwan Akhwat, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.